Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Huda Amrullah, NPM 1822006. Saya dari mahasiswa program studi pendidikan sejarah semester 5. Di vlog kali ini saya akan membahas sejarah Islam di Lampung. Nah, saya mendapatkan tugas dari Bunda Sumiatun. Beliau mengampu mata kuliah sejarah awal kemerdekaan. Oke, simak video saya selanjutnya. Check it out. Sejarah masuk Islam ke Lampung melalui 3 penjuru yang namanya seperti yang diterangkan. Agama Islam masuk sekitar abad 15 di Lampung melalui 3 utama. Dari arah barat Minangkabau, agama ini masuk melalui Belalau, Lampung Barat. Dari utara Palembang melalui Komering pada masa Adipati Arya Dharma 1443, dan dari arah selatan Banten oleh Fathahillah atau Sunan Gunung Jati melalui Labuhan Maringgai di Keraton Pugung tahun 1525. Dari ketiga pintu masuk ini, yang paling berpengaruh melalui jalur selatan. Ini bisa dilihat dari situs-situs sejarah seperti makam Tubagus Haji Muhammad Soleh di Pagardewa, Tulang Bawang Barat, makam Tubagus Bakdu di Kuala Teluk Betung Selatan, dan makam Tubagus Yahya di Lempasing Kahuripan. Keduanya masih merupakan keturunan Hasanuddin dari Banten. Di Katapang, Lampung Selatan, terdapat makam Habib Alwi bin Ali Idrus. Selain itu, menurut buku sejarah perkembangan pemerintahan Lampung terbitan di HD angkatan 45 1994 halaman 43 disebutkan abad 18 sebanyak 20 orang penggawa dari beberapa kebuayan di daerah ini mengunjungi Banten untuk belajar agama Islam. Mereka adalah penggawa dari Bumi Pemuka Bumi, penggawa dari Buai Subing, Buai Peruga, Buai Selaga, Buai Aji, Buai Teladas, Buai Bugis, Buai Mega Putih, Buai Muyi, Buai Cempaka, Buai Kemataro, dan Buai Bugomayang. Di Belalau, Islam dibawa 4 orang yang putra Barguruyung Minangkabau. Sebelumnya di wilayah ini telah berdiri sebuah kerajaan legendaris bernama Skalabrak. Dengan penghuninya suku bangsa Tumi menganut animisme. Bangsa Tumi mengagungkan sebuah pohon bernama Belasa atau kepampang yang kononnya memiliki 2 cabang. Salah satunya ada nangka dan sisi yang lainnya ada sebukau, sejenis kayu bergetah, mungkin kayak damar mungkin ya. Keistimewaan pohon ini, jika terkena getah kayu sebukau bisa menimbulkan koreng dan hanya dapat disembuhkan dengan getah nangka di sebelahnya. Agama Islam masuk ke Lampung sekitar abad ke-15 gitu kawan-kawan, melalui 3 pintu utama, salah satunya dari daerah selatan atau Banten oleh Fathahillah atau Sunan Gunung Jati melalui Labuan Maringgai di Keraton Pugung pada 1525. Selain itu, Islam di Lampung masuk lewat budaya setempat. Meskipun penyebaran agama di Lampung ini dominan melalui selatan Banten, bukan berarti bisa menjamah seluruh daerah Lampung. Dari barat misalnya, Islam mudah masuk dari Pagaruyung atau disebut Minangkabau, Sumatera Barat. Dari utara, Islam masuk di Palembang melalui Komering. Dari barat, Islam dibawa 4 putra Raja Pagaruyung, Maulana Empu Ngelalang Paksi. 4 putra Maulana Empu Ngelalang Paksi adalah Empu Bajalan, Empu Belungu,
umpu nyerupa, dan umpu pernong. Fase ini menjadi bagian terpenting dari eksistensi masyarakat Lampung. Kedatangan keempat empu ini merupakan kemunduran dari kerajaan skala berak kuno atau Buaya Tumi yang merupakan penganut Hindu atau animisme. Momentum ini sekaligus menjadi tonggak berdirinya kepasaan skala berak atau paksi pas skala berak yang berasaskan Islam. Sedangkan pengaruh agama Islam dari arah Palembang masuk lewat Komering. Ketika itu Palembang diperintah Arya Damar. Perkiraan Islam masuk dari utara di bawah Minak Kemala Bumi atau juga dikenal dengan nama Minak Pati Prajurit. Makamnya ini berada di Pagar Dewa, Tulang Bawang Barat, bersebelahan dengan makam Tubagus Haji Muhammad Soleh dari Banten yang juga tokoh penyebar agama Islam di daerah ini. Dari selatan Banten, Islam diperkirakan dibawa Fathahillah atau Sunan Gunung Jati melalui Labuhan Maringgai. Sekarang tempatnya di Keratuan Pugung. Di sini konon Fathahillah menikah dengan Putri Sinar Alam, anak Ratu Pugung. Dari pernikahan tersebut melahirkan putra beri nama Minak Kemala Ratu yang kemudian jadi cikal bakal Keratuan Darah Putih. Dan menurut Raden Inten, pahlawan Lampung yang sudah tokohnya menyebar di pesisir. Di antara bukti-bukti adanya peradaban Islam di Lampung pada masa itu adalah batu nisan bercorak kerajaan Samudra Pasai di Lampung Selatan, yaitu di Kampung Muara Batang dan Wonosobo sekarang Tanggamus. Batu nisan ini mempunyai bentuk dan corak sama dengan nisan milik Malik Al-Soleh di Pasai yang berasal dari tahun 1297 yang merupakan dua jejak masuknya Islam dari arah Malaka. Bukti lainnya merupakan peta kota Mekah dan baju adat bertuliskan Arab yang disimpan di rumah karya Niti zaman di wilayah pesisir, tempatnya di Desa Condong, Kecamatan Rajabasa. Peninggalan abad ke-15 sebagai pertanda Islam masuk ke sana antara lain Al-Quran Islam bertuliskan tangan kuno dan perjanjian Banten Lampung. Perjanjian saudara itu ditulis menggunakan bahasa Arab. Selain itu, bukti ada lain adalah Undang-Undang Adat atau Kuntara Niti. Undang-undang ini ditulis dalam dua versi, berbahasa Banten dengan aksara Arab dan bahasa Lampung dengan huruf Kagangapa yang biasa dikenal aksara Lampung.